Datang kembali di Kampus IT. Ini merupakan video keempat dari seri belajar pemrograman Python. Di seri keempat ini saya akan membahas tentang manipulasi string. Untuk bagian yang pertama, kita akan coba mengakses string yang ditampung pada sebuah variabel, atau kita juga bisa mengakses karakter yang ada pada string tersebut. Oke, di sini saya akan mulai saja ya teman-teman. Di sini kita misalkan buat karakternya dulu di sini, stringnya misalkan selamat belajar pemrograman. Oke, sepertinya teman-teman. Oke, jadi ada sebuah string di sini ditampung pada sebuah variabel x. Oke. Selanjutnya kita akan menampilkan ini menggunakan perintah seperti ya teman-teman. Oke, mungkin ini teman-teman sudah tahu karena di video sebelumnya sudah saya gunakan juga bagaimana menampilkan value yang ditampung pada sebuah variabel. Oke, misalkan untuk menampilkan salah satu karakternya, teman-teman bisa menggunakan indeks di sini. Oke, misalkan saya ingin menampilkan S di sini, otomatis saya menggunakan indeks ke 0 ya. Nah, seperti itu. Oke, misalkan saya jalankan di sini. Nah, hasilnya adalah S. Nah, gimana kalau saya ingin menampilkan karakter yang paling akhir di sini pada string ini ya? Saya bisa menggunakan indeks -1 ya teman-teman. Nah, di sini. Oke, jadi teman-teman tidak perlu menghitung dari awal, tapi cukup menggunakan indeks yang indeks -1 ini. Oke, nah sepertinya teman-teman. Jadi di sini kita dapat mengambil karakter yang paling akhir pada string ini ya. Oke. Nah, gimana misalkan teman-teman ingin mengambil beberapa karakter yang ada, misalkan saya ingin mengambil kata selamat misalkan. Nah, oke, kita coba ya teman-teman. Kita bisa gunakan perintah seperti ini teman-teman. X. Di sini kalau ingin mengambil selamat otomatis dimulai dari 0, indeks ke 0 ya. Oke, kita mulai dari indeks ke 0. Kemudian titik 2 itu artinya sampai ya. Sampai, anggap saja sampai bacanya seperti itu. Sampai ke indeks ke berapa ini? Sampai T ini, T plus 1 ya. Sampai indeks ke T plus 1. Misalkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. T ini berada pada indeks ke-6. Teman-teman tambahkan 1, artinya 7. Oke. Nah, seperti ini. Oke, jadi yang dia ambil adalah yang selamat. Nah, gimana kalau misalkan 6 tadi? Kita coba ya. Hasilnya adalah selama, bukan selamat. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk formulanya, teman-teman bisa gunakan formula dari saya itu. Oke, selanjutnya saya ingin mengakses, misalkan saya ingin coba mengakses kata yang paling akhir ini misalkan. Oke. Itu caranya gimana? Sebentar. Kalau misalkan kita hitung dulu ya di sini, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Kita coba -7. Di sini -7 sampai akhir. Kita coba dulu ya teman-teman, hasilnya seperti apa. Oke, bisa ya Python. Nah, gimana sebaliknya? Kita ingin mengambil selamat belajar pemrograman, tapi Python-nya kita abaikan. Nah, caranya gimana tuh? Teman-teman bisa letakkan titik 2-nya ini di depan indeksnya. Nah, seperti ini. Kita coba. Nah, hasilnya seperti ini. Selamat belajar pemrograman. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang menghitung panjang string-nya itu seperti apa. Teman-teman bisa menggunakan metode yang sudah built-in dari Python. Artinya yang sudah disediakan oleh Python ya. Oke, nama metodenya adalah range. Nah, seperti ini. Oke.
length, panjang karakter yang ada yang ditampung pada variabel X. Nah, seperti ini kita jalankan. Oke, artinya jumlah karakter ini termasuk spasi. Itu sebanyak 34 ya, teman-teman. Oke, nanti ini akan banyak sekali digunakan ketika teman-teman ingin tahu berapa banyak jumlah data pada yang ditampung oleh variabel tersebut misalkan ya. Oke, kalau untuk data analisis atau data science ini sangat diperlukan sekali. Oke, kita lanjut saja. Di sini teman-teman bisa melakukan pencarian ya, pencarian pada ini misalkan pada karakter misalkan, contohnya seperti ini. Pencarian pada karakter itu kita tambahkan lagi di sini satu ini ya. Kalau tidak salah saya itu menggunakan metode find ya. Oke, nama variabel dulu, kemudian find di sini. Oke, yang ingin teman-teman cari itu apa misalkan? Saya ingin mencari huruf B misalkan. Oke, tambahkan saja B di sini. Kita jalankan. Nah, B artinya ada pada indeks ke-8. Kita hitung dulu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, udah benar ya. Oke, misalkan teman-teman ingin mencari kata misalkan. Oke, kita coba kata Python di sini, bisa tidak ya? Nah, bisa ya. Artinya terletak pada indeks ke-28 dimulai dari P ini. Sampai seterusnya ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah karakter yang ada pada string tersebut, pada kalimat. Nah, misalkan di sini saya tambahkan lagi teman-teman, ininya lainnya. Saya ingin menghitung jumlah huruf A yang ada pada kalimat selamat belajar pemrograman Python misalkan. Nah, di sini teman-teman bisa memanfaatkan count di sini, metode count yang built-in Python juga. Oke, nama variabelnya dulu, kemudian kita panggil metodenya. Nah, seperti ini. Oke, tinggal teman-teman isikan parameternya di sini. Ingin mencari A, kita jalankan. Nah, A-nya ini sebanyak 6 kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sebentar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi udah benar ya di sini. Jumlah karakter A pada kalimat selamat belajar pemrograman Python itu sebanyak 6. Oke, seperti itu. Selanjutnya di sini bagian terpenting lainnya mungkin kita akan coba tentang split ya teman-teman. Split ini sangat berguna sekali ketika teman-teman sudah bekerja dengan database misalkan. Mungkin ada kasus lainnya, tapi di sini saya coba mencontohkan dengan dengan tanggal ya. Oke, bahwasannya teman-teman sudah tahu kalau tanggal pada database MySQL itu kebalik ya. Jadi tahun, bulan, kemudian tanggal. Oke, kita akan buat di sini variabelnya D. Ini menampung tanggalnya itu 20, misalkan 10, 10 ya. Oke, pemisah atau delimiternya itu adalah strip ini ya, atau minus ini, tanda min. Oke, kita akan tampung ini hasilnya ini ke dalam sebuah variabel yang sudah kita split. Misalnya saya buat nama variabelnya split day di sini, split date ya. Oke, kalau sudah di sini akan saya panggil metode untuk melakukan split itu. Nah, panggil dulu variabelnya, kemudian split. Oke. Nah, di sini pemisah atau delimiternya itu adalah tanda strip. Nah, ini pemisahnya strip ya, bukan slice atau bukan juga spasi, tapi strip di sini atau tanda minus. Oke, kalau sudah, kita lihat hasilnya dulu seperti apa, bentuknya itu seperti apa. Split. Nah, kita lihat dulu hasilnya.
Oke, hasilnya di sini sudah dipisah ya dalam bentuk list. Itu artinya kita bisa menggabungkannya kembali dengan memanggil indeksnya. Caranya gimana? Oke, kita panggil. Misalkan saya ingin mengambil tahun ini ada di indeks ke 0. Nah, bulan indeks ke 1, kemudian tanggal indeks ke 2. Oke, kita coba indeks ke 0. Oke, kita berhasil ya. Kemudian kita coba panggil di sini kita panggil bulannya. Split D indeks ke 1. Kita coba jalankan. Oke, bulan dan tahunnya sudah kita dapatkan. Kemudian tanggalnya ya. Oke. Kita gunakan pemisahnya kita gunakan tanda plus untuk menggabungkannya. Kemudian di sini split D indeks ke 2. Nah, hasilnya udah kelihatan semua ya. Tanggal 10, bulan 10, tahun 2020. Nah, seperti itu untuk split. Kemudian kita juga bisa melakukan pencarian ya, misalkan seperti ini. Saya buat string lagi di sini misalkan. Oke, saya tampung pada variabel y ya di sini. Saya punya string, misalkan stringnya ini adalah selamat datang misalkan ya. Oke, kita punya string selamat datang. Nah, teman-teman bisa melakukan pengecekan apakah kalimat selamat datang ini dimulai dari huruf S atau tidak. Nah, seperti itu. Caranya gimana? Teman-teman bisa panggil variabelnya dulu, kemudian gunakan metode start with. Oke. Di sini kalau saya tambahkan parameternya S, hasilnya harusnya true. Nah, ini ya hasilnya true ya. Kemudian karena di sini kalimat pertama karakter pertama dari kalimat ini adalah huruf S, berubah huruf S. Benar kan? Artinya true di sini. Oke, kalau misalkan saya ubah A misalkan, ini udah pasti salah ya atau false. Karena karakter pertamanya itu huruf S bukan huruf A. Oke, kalau yang huruf terakhir itu kalau yang karakter terakhir itu cara mengeceknya menggunakan N. N switch. Kalau misalkan G di sini saya tuliskan, harusnya hasilnya true ya. Oke, N sebentar di sini. Oh, ini salah. Ini Y ya. Ini Y, bukan X. Oke, saya keliru. Oke, saya coba lagi yang S. Oke, sebentar. Oh ya, karena ini N switch ya. Karena N switch-nya itu bukan S, melainkan G. Kalau kita ubah G di sini, kalau kita ubah G, hasilnya true karena selamat datang. Ini karakter terakhirnya adalah huruf G. Oke, kalau G kapital gimana? Hasilnya adalah false. Karena case sensitif ya. Saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Oke, tadi kita akan coba yang start. Nah, kita gunakan yang G dulu ya. Harusnya hasilnya false. Oke, kemudian kita ganti S. Hasilnya true ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya, ini sebenarnya oke, untuk ini ya, replace ya, ini sangat berguna juga di pengembangan Python selanjutnya. Maksudnya ketika teman-teman ingin belajar Python ke depannya ke tahap yang lebih lanjut, ini juga sangat berguna. Di machine learning juga berguna ya. Oke, untuk analitik data juga berguna. Ini kita akan menggunakan metode replace. Oke, misalkan saya punya kalimat S di sini. Kalimatnya itu saya buat cukup panjang ya. Di sini misalkan PHP adalah misalkan bahasa pemrograman terbaik. Nah, PHP juga mudah dipelajari. Oke, seperti ini. Saya akan mengganti PHP ini menggunakan
kata lain, Python misalkan ya. Jadi di sini X, kemudian saya replace. Nah, di sini sudah kelihatan old itu artinya kata yang ini yang akan kalian ganti, new kalian ingin menggantikannya dengan kata yang apa, kata seperti apa. Kemudian count ini berapa banyak yang ingin teman-teman ganti ya. Oke, kita mulai saja di sini dengan kata yang ingin saya ganti adalah PHP. Kenapa menggunakan tanda petik? Karena ini string ya. Oke, saya akan menggantinya dengan Python. Berapa banyak yang ingin saya ganti? Di sini kata PHP ada 2, artinya ada 2. Artinya di sini akan saya ganti sebanyak 2. Ini juga sebenarnya bisa teman-teman abaikan ya. Kita contohkan yang ini dulu. Nah, selamat. Oke, ini X lagi ya. Salah, S. Nah, Python adalah bahasa pemrograman terbaik. Python juga mudah dipelajari. Jadi PHP saya ganti dengan Python. Oke, ini juga teman-teman bisa hilangkan kalau teman-teman tidak ingin melakukan limitasi atau pembatasan ya. Oke, Python adalah bahasa pemrograman terbaik. Python juga mudah dipelajari. Nah, terus apa gunanya? Nah, gunanya misalkan ketika teman-teman ingin mengubah satu atau beberapa kata saja, menggantikan ya maksudnya. Misalkan saya ingin menggantikan pada bagian awal kalimat saja, artinya saya ingin mengganti satu saja ya. Oke, kita jalankan. Nah, Python adalah bahasa pemrograman terbaik, PHP juga mudah dipelajari. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba gimana mengubah suatu kalimat itu menjadi huruf besar semua dan huruf kecil semua ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, di Python teman-teman bisa memanfaatkan metode namanya itu metode upper dan metode lower ya. Oke, kita coba saja. Saya akan menggunakan kalimat yang ini ya. Saya akan menggunakan string yang baru ini. Oke, ini saya copy SX misalkan. Oke, kita jalankan saja. Oke, saya print dulu ya di sini SX. Oke, hasilnya seperti ini ya. Jadi Python adalah bahasa pemrograman terbaik, PHP juga mudah dipelajari. Oke, selanjutnya di sini saya ingin mengubah kalimat ini menjadi huruf kecil semua. Nah, caranya itu gimana? Caranya itu teman-teman bisa menggunakan metode yang sudah saya sebutkan tadi, namanya adalah lower. Nah, seperti ini. Oke, kita jalankan. Nah, hasilnya huruf kecil semua ya. Jadi yang sebelumnya PHP-nya ini huruf besar, P-nya ini huruf besar juga menjadi huruf kecil semua. Oke. Kalau sebaliknya, gunakan yang upper di sini. Oke, double P ya. Nah. Oke, seperti ini. Nah, sebenarnya ada 2 lagi, teman-teman bisa menggunakan nah ini dia title. Nah, title itu jadi setiap kata itu huruf besar. Jadi setiap kata pada kalimat ini itu huruf besar. Nah, Python P-nya huruf besar adalah A-nya huruf besar, bahasa B-nya huruf besar, dan seterusnya ya. Kemudian ada lagi capital. Nah ini dia. Nah, yang ini jadi huruf besarnya atau huruf kapitalnya itu hanya pada karakter bagian awal kalimat ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba yang satu lagi namanya swap. Nah, swap case. Nah, ini sebaliknya. Jadi yang sebelumnya ini huruf besar menjadi huruf kecil, yang huruf kecil menjadi huruf besar. Oke. Jadi PHP di sini kapital, sedangkan yang menggunakan swap case itu menjadi kecil ya. Oke, seperti itu. Untuk manipulasi stringnya, selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut tentang Python ini ya. Oke, jika video ini bermanfaat, silakan dibagikan ke teman-temannya yang ingin belajar tentang Python. Sekian video saya, terima kasih dan selamat belajar.